yang di kiri ada view. Habis dari view kita ke toolbars. Nah, ntar ya. Nah, di sini nanti disamain aja yang di checklist kecuali yang VBO ini. Di kalian mungkin belum ada, soalnya ini ada apa ya? Instalan dari warehouse yang punya saya. Jadi samain ini aja nih. Yang getting start, large tool sama views. Udah semua? Bang, boleh ulang bang? Maaf, putus-putus ini tadi kepentang. Oh ya. Nih ke view nih yang di pojok kiri atas. Habis dari view ke toolbar. Nanti bakal muncul pop up kayak gini. Tiga aja kan ya bang? Iya, yang VBO di kalian mungkin nggak ada, jadi nggak usah. Yang penting yang di sini aja nih, checklistnya sama ini. Bang, buka toolbar dari mana bang? Nih ya, bentar. Pertama klik view, ini di kiri atas nih, view, terus toolbars. Ntar muncul pop up kayak gini. Thank you bang. Nah. Yang lain ngikutin ya. Nih, yang di checklist ini aja nih, 3. Yang getting start, large tool, sama views. VBO nggak usah. Di kalian juga nggak bakal ada. Udah semua? Udah bang. Oke, lanjut. Udah bang. Nah, mungkin di kalian ada yang formatnya nanti masih inci, kita ubah ke meter dulu ya. Cara ngubahnya itu, kalian ke ini nih, menu window, terus nanti klik model info. Nih, window, model info. Terus ke units. Settingannya samain aja kayak gini. Mungkin nanti bakal beda ya kalau misalkan ada yang pakai versi 2021 atau di atas 2017. Pokoknya ini formatnya desimal. Mungkin yang ada yang awalnya itu arsitektur atau engineering diubah ke desimal aja. Dari desimal ini semua nanti satuannya diubah ke meter. Gimana? Udah ngikutin semua? Udah bang. Oke. Nah, itu tadi buat ini ya basic dari settingan SketchUp-nya. Oke, lanjut kita ke tools utama. Jadi tools utama tuh harusnya ditampilin di 2 layer ini ya, ada yang di bagian atas sama di samping. Sebetulnya sama aja, ini cuma beda tempat aja. Tapi mungkin ada beberapa tools di atas yang dia tuh nggak ada, adanya tuh di samping. Jadi nanti menyesuaikan aja. Oke, pertama kita ini dulu ya. Yang pertama ini ada select tool. Jadi select tool di sini tuh dia tuh kursor netral gitu ya, buat kalian ngeklik segala macam. Atau misalkan nanti kalian udah beres make tools buat bikin objek kah, atau buat tools habis ngedit objek kah, segala macam. Nah itu nanti ujung-ujungnya harus dibalikin lagi ke select tool ini. Nah terus buat selanjutnya kita yang settingan kamera dulu. Nih settingan kamera nih pertama orbit. Orbit di sini fungsinya buat muter-muterin angle kamera kayak gini. Cara makainya itu diklik tahan terus diputer-puter kayak gini. Ini fungsi buat orbit. Nah, kalau misalkan kalian pakai mouse, itu tombol scroll di mouse kalian ditekan aja. Nah, itu dia otomatis jadi tools ini, orbit, kayak gini. Jadi nggak usah harus kesini dulu, tinggal di tombol scrollnya aja tekan kayak gini. Terus yang kedua, di sini ada tombol pen. Tombol pen di sini buat ngegeser-geser kameranya. Bukan buat muter ya, ngegeser tuh. Itu bedanya tombol orbit sama pen. Yang ketiga ada tombol zoom in sama zoom out. Nih,
Kalau mau nge-zoom in tinggal drag ke atas, zoom out tinggal drag ke bawah. Di cara pakai itu klik tahan. Ini misalkan kalian nggak pakai mouse, makanya tuh mousepad. Jadi harus pakai tombol zoom ini. Terus yang terakhir, ini ada zoom extend. Jadi fungsi zoom extend itu dia bakal otomatis nge-zoom out ke semua objek yang udah kalian buat. Nih misal, gue bikin objek kotak sini. Terus satu lagi gue bikin objek kotak di sini, rada jauh. Nah misal kamera gue di sini. Nah ini ntar kalau misalkan kita pakai ini, zoom extend, tuh otomatis di zoom out sampai ke kotak yang tadi jauh nih. Nah biasanya buat zoom extend ini dipakai buat mastiin takutnya ada bangunan yang posisinya kejauhan, mungkin sempat kalian pindahin dulu buat evakuasi atau gimana. Nah ini perlu cara nyarinya itu kalian gak usah pusing-pusing zoom out atau gimana, langsung aja klik ini zoom extend. Sama tombol ini juga bisa kalian pakai misal kondisinya kalian hilang jejak nih, misalkan kayak gini nih, kita nggak tahu lagi ada di mana, nyari objek juga pusing kan, tadi bikin objek di mana, langsung aja klik ini, nah itu langsung ketemu kayak gitu ya. Itu buat dasar dari operasi kamera di SketchUp. Next, kedua itu ada, kita mulai ke tombol yang sini ya, yang pengoperasian dasar dari objeknya. Ini pertama ada eraser. Fungsi eraser itu nanti buat menghapus objek. Nah, nanti buat contohnya kita sekalian aja. Karena di sini belum ada objek juga, jadi belum ada yang bisa dihapus. Nah, yang kedua, sini ada tombol pensil nih. Nah, si pensil sini ada dua nih, ada yang line sama freehand. Kalau yang line, itu dia fungsinya buat bikin garis lurus, dan cara kerjanya itu dia nentuin titik-titik tertentu. Kayak gini contohnya. Nah, jadi dia tuh udah terpaku, harus jadi garis lurus banget. Berbeda dengan freehand, kalau freehand itu dia lebih fleksibel. Dia nggak harus garis lurus kayak gini. Itu yang membedakan antara yang tombol line sama freehand. Terus yang kedua ada yang tombol arc. Nih, tombol arc di sini ada 4 ya. Ada yang arc biasa sampai yang pie. Nih jadi buat yang arc biasa itu dia fungsinya itu buat bikin lingkar luar dari satu sudut tertentu nih. Jadi contohnya kayak gini. Ini titik pertama yang saya klik, dia bakal jadi titik pusatnya. Terus titik kedua yang saya tentuin di sini adalah jari-jari dari si garis luar lingkaran yang nanti bakal saya buat. Nih. Nah, terus baru ntar kalau misalkan udah diklik yang kedua kalinya, dia bakal muncul garis luar kayak gini. Kayak gitu. Nah, ini nanti buat si jari-jarinya bisa kalian tentuin juga. Misal kalian mau bikin dari pusat itu jaraknya 3 meter. Caranya gimana? Caranya itu pertama klik sekali. Nih, klik buat yang titik pusatnya dulu. Nah, pas di posisi kalian lagi nentuin yang si ini, apa sih, si titik kedua, itu kalian langsung ketik di keyboard, kalian mau bikin jari-jarinya itu berapa. Misal tadi gue mau bikin 3 meter. Jadi langsung gue ketik 3, enter. Nah, dia otomatis jarak dari titik pertama ke titik kedua itu 3 meter. Kayak gitu. Itu fungsi buat tombol arc. Yang kedua di sini ada 2 point arc. Kalau 2 point arc di sini dia lebih spesifik buat bikin objek setengah lingkaran. Jadi cara kerjanya itu dia bakal ini ya, toolsnya tuh nentuin 2 titik dulu. Nah, baru nanti pas ditarik tuh bentukannya kayak gini. Otomatis jadi setengah lingkaran. Atau enggak setengah lingkaran juga sih. Nih, kayak gini kan juga hampir full satu lingkaran ya. Nah, ini buat contoh aja kayak gini. Itu yang membedakan tadi yang 2 point arc sama 3 point arc. 2 point arc sama yang arc biasa. Sedangkan kalau 3 point arc, dia itu titiknya bakal ada 3. Sedikit berbeda dari yang 2 point arc tadi. Nah, jujur kalau buat 3 point arc ini sendiri, saya jarang pakai ya. Karena ya menurut saya ini rada ribet juga buat posisi dari si objek lingkaran yang mau dibentuknya juga kurang bisa ketebak kayak gini. Jadi mungkin buat perkenalan aja, dia
bakal bentukannya tuh kayak gini. Jadi dia bikin objek lingkaran tuh dari 3 titik tertentu kayak gitu. Nanti kalian kreasiin aja. Kalau misalkan memang sekiranya kalian udah handal pakai yang 3 point arc, nggak masalah, silakan. Nah, lalu yang terakhir di sini ada tombol pi. Kalau pi di sini dia itu fungsinya sama kayak arc, tapi kan di sini yang membedakan kalau arc di situ dia cuman bisa bikin ininya aja ya, garis lingkar luarnya. Sedangkan kalau pi itu dia bakal bikin 3 garis gini. Jadi nggak cuma lingkar luarnya aja, tapi ada garis ininya juga. Jadi nanti objek yang terbentuk itu dia bakal jadi satu objek full kayak yang rectangle contoh di sini. Nah, dari tombol pi juga kalian bisa bikin objek yang lain ya. Lingkaran bisa, terus setengah lingkaran bisa. Nah, itu ntar kalian kreasiin lagi aja. Sama kayak tools yang arc tadi, di sini ke ininya juga apa sih? Jari-jarinya juga bisa ditentuin. Tadi ya tinggal tentuin titik utamanya dulu, terus baru ketik jari-jarinya mau berapa, baru kalian tulis, baru di enter. Nah, buat angle-nya sendiri juga bisa ditentuin, sama nih, di arc juga. Jadi setelah kalian nentuin titik keduanya, nih, pas posisinya masih bisa diputar-putar kayak gini, itu kalian langsung klik aja, mau bikin berapa derajat. Misal gue bikin 70 derajat. Nah, ini otomatis dia bakal jadi seperempat lingkaran dengan sudut 70 derajat. Kayak gitu. Oke, sampai sini pada ngikutin semua ya. Jangan cuma diliatin aja, tapi kalian praktekin juga di laptop masing-masing. Jadi kalian gak ketinggalan sama penjelasannya gitu. Jadi kalian paham sendiri nanti buat penjelasannya tuh kayak gimana. Next, kita bakal bikin... Bang, ya. Mau nanya, boleh diulang nggak tadi yang apa? Yang ngatur sudut derajatnya? Oke, nih, gue pakai toolsnya yang ya. Nih, kalau buat ngatur jari-jari itu setelah titik pertama ditentuin. Nih, ini kan titik pertamanya udah gue tentuin. Misal mau bikin jari-jarinya 4 meter. Pas udah diklik buat titik pertama, itu langsung ketik berapa jari-jarinya, misal 4, terus langsung di enter. Nah, itu otomatis jarak antar titik 1 ke titik 2-nya ini 4 meter. Nah, kalau buat sudut, sama. Tapi bedanya kalau dia tuh setelah ditentuin titik kedua. Misal mau bikin 130 derajat. Nah, kayak gitu. Gimana? Bisa nggak? Sebentar. Bisa, Bang. Oke. Lanjut ya. Bang, izin bertanya. Ya. Kalau ngetiknya itu langsung dari keyboardnya aja? Iya, langsung dari keyboardnya aja. Oh iya, makasih Bang. Yuk. Oke, bisa dilanjut? Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya di sini ada tombol objek ya. Nah, di sini saya mungkin nggak ngejelasin semua ya. Mungkin yang intinya itu ada di ini nih, yang rectangle sama circle. Mungkin ini yang perlu kalian kuasain. Nih, pertama itu ada rectangle. Jadi kalau rectangle itu dia bakal bikin objek berbentuk persegi. Entah itu persegi yang simetris atau persegi panjang. Nih, ini contoh persegi sama persegi panjang. Ya, kayak gitulah pokoknya. Nah, di sini nanti kalau misalkan kalian bikin persegi juga, itu bisa kalian tentuin panjang sama lebarnya. Ini misal kalian mau bikin persegi dengan ukuran 4x4. Nah, itu caranya sama kayak yang tadi di tombol sebelumnya, itu langsung diketik aja nih setelah kalian nentuin titik pertama. Karena tadi mau bikin 4x4, langsung aja ketik di keyboard tuh 4,4. Nah, tapi nanti menyesuaikan lagi di laptopnya masing-masing karena kayak di Excel ya, ada yang dia itu pemisahnya pakai koma, ada yang pemisahnya pakai titik koma. Nah, kebetulan kalau di laptop yang saya itu pakainya koma, jadi saya pakainya pakai angka pemisah antara panjang sama lebarnya itu koma. Kalau saya coba bikin lagi 5x5. Saya ketiknya 5,5. Sorry. Nah, kayak gini.
Terus misal kalian mau bikin objeknya itu persegi panjang dengan memanjangnya itu secara horizontal. Nah, ini perlu kalian perhatiin ya. Di bagian kanan bawah nih, di dimensionnya. Ini jangan sampai keliru, takutnya nanti kalian mau bikin bentukan persegi panjang dengan ukuran tertentu. Misal 5 kali 1 meter. Nih, 5,1. Nah, mungkin kan tadi kalian mikirnya kalau ngebentuknya 5,1 itu posisinya dia bakal kayak gini kan. Nah, tapi kenapa pas diketik 5,1 jadinya malah secara vertikal kayak gini? Nah, itu kalian perhatiin lagi aksisnya. Ini bakal tergantung banget sama aksisnya. Jadi kalau misalkan tadi saya bikin 5,1, misal nih sekarang di hadapan saya aksisnya tuh yang si hijau. Nih, kalau saya ketik 5,1, jadinya dia bikin persegi panjang secara vertikal. Tapi kalau saya putar, saya bikin 5,1. Nah, jadinya kayak gini. Nah, itu jadi hati-hati, ntar kalian sesuaikan lagi aja sama aksisnya. Kayak gitu. Jangan sampai keliru. Cara gampangnya gimana? Kalau misalkan nggak mau pusing, gini aja. Nih, setelah kalian tentuin titik pertama, nih kalian lihat, kalian mau bikin posisi memanjangnya itu ke arah mana? Kalau misalkan ke arah horizontal kayak gini, lihat di bagian dimension. Nih, yang di pojok kanan bawah, itu angka yang paling tinggi, dia ada di mana? Nah, di situ. Nah, si angka yang paling tinggi itu dia bakal jadi angka yang panjangnya. Karena di sini yang tinggi itu yang belah kanan, artinya kalau misalkan saya mau bikin 5 kali 1, berarti saya ngetiknya dibalik 1,5. Nah, kayak gitu. Sampai sini ngikutin semua ya. Ikut Bang. Oke. Lanjut ke ini yang circle. Jadi kalau yang circle di sini dia tuh fungsinya buat bikin objek lingkaran pada dasarnya. Tapi sebetulnya dia nanti bisa fleksibel. Nah, yang membedakan antara tombol circle sama rectangle adalah titik di mana dia ditarik. Nih, kalau circle itu dia pusat si titik pertama itu dia bakal ada di pusat tengahnya. Sedangkan kalau rectangle dia itu dari ujung. Kayak gini. Nih, kayak gini jadinya. Paham ya? Nah, itu yang ngebedain antara tombol si rectangle sama circle. Nah, tombol circle di sini juga bisa kalian gunain buat bikin objek persegi. Caranya gimana? Caranya itu setelah kalian ngeklik si titik utamanya nih, terus posisinya kayak gini, masih bisa diubah-ubah. Kalian ketik 4S. Nah, dia otomatis sisinya itu bakal jadi 4 buah. Nah, kayak gini. Nah, nanti dia bakal bikin objek persegi dan posisinya itu si pusatnya itu di tengah. Bukan di samping kayak tombol rectangle. Kayak gini. Nah, itu nanti kalian bisa kreasiin lagi aja. Kalau mau buat objek kayak gini. Dari kalau misalkan mau bikin circle dari kotak dari tombol circle ini. Tapi saya nggak menyarankan karena lebih ribet aja gitu. Jadi mending pakai tombol yang rectangle aslinya aja. Nah, dari posisi kayak gini gimana cara ngebalikinnya? Nah, itu kalian tinggal ketik lagi. Kalian mau bikin lingkaran itu berapa sisi? Kalau saya mungkin ngebalikinnya jadi sisinya itu 32. Makanya saya ketik 32S. Nah, dia bakal jadi lingkaran lagi. Kayak gini. Oke, sampai sini ngikutin semua ya. Ada yang ketinggalan atau bingung? Bang, izin bertanya. Tadi saya coba-coba kalau ngasih mindahin ini Bang, maksudnya kan lingkarannya ada 2. Misalkan lingkarannya dipindah ke sampingnya persegi bisa? Bisa, tapi ntar tombolnya ada Beda. Iya, beda lagi. Ntar saya jelasin. Oh iya. Oke, baik, Bang. Oke. Yang lain gimana? Bang. Aman ya? Ya. Kalau seandainya udah kita kebentuknya horizontal, tapi mau ngubahnya ke vertikal, itu bisa nggak, Bang? Bisa, itu nanti ada tombolnya rotate.
selanjutnya bakal dibahas lagi. Oke, yang lain gimana? Buat tombol dasar dulu nih, buat membentuk objek. Aman ya? Aman, Bang. Oke, lanjut. Nah, tombol yang berikutnya di situ ada push or pull. Nah, jadi fungsinya ini ntar singkatnya dia itu bakal bikin objek yang tadinya datar kayak gini, 2 dimensi, dia jadi 3 dimensi. Contohnya kayak gini. Nah, ini saya tarik ke atas. Caranya itu langsung arahin ke objeknya aja, tapi pastiin dalam posisi kalian nggak ngeklik objek manapun. Nih kalau misalkan pertama objeknya saya klik di sini, nah ini saya nggak bisa ngegedein yang ini nih. Kalaupun saya klik nanti jadinya malah si objek yang saya klik sebelumnya. Jadi pastiin kalian netralin dulu nih. Caranya pakai select tool, terus klik sembarang di wilayah yang kosong nih. Baru nanti kalian otak-atik objek yang mau kalian tarik atau turunin kayak gini. Ini nanti tampilannya kayak gini. Tadi kan ada yang saya tarik ya. Nih, yang ini saya tarik, yang ini saya turunin. Kayak gitu. Biasanya tombol ini kalian pakai tuh nanti buat bikin objek bangunan atau kolam. Kayak gitu. Nah, ini ketinggian sama kedalamannya pun bisa diatur. Caranya ya standar. Pertama klik sekali dulu sampai posisinya bisa diubah-ubah kayak gini. Terus kalian misal ketinggiannya mau bikin 2 meter. Langsung aja ketik di keyboard 2 enter. Kedalaman juga sama. Saya mau bikin kedalaman 2 meter, 2 enter. Nah, tapi pastiin lagi arahnya sesuai ya. Misal kalian mau bikin kedalaman, ya dorong dulu ke bawah. Kalau misalkan mau bikinnya ketinggian, ya dorong dulu ke atas. Tarik dulu ke atas. Kayak gitu. Terus berikutnya ada tombol ini ya. Offset. Jadi tombol offset di sini fungsinya buat bikin kopian dari si objek ini. Dan dia itu langsung apa ya? Ya singkatnya di copy gitu, tapi nanti dia tuh bisa bikin si objeknya ini di bagian dalamnya atau bagian luarnya. Nah, contohnya kayak gini. Ini misal si persegi panjang ini saya kasih offset. Nah, dia itu nanti bakal jadi 2 objek yang berbeda. Terus bisa saya offset lagi nih keluar. Nah, dia bakal jadi 3 objek yang berbeda. Sama ini di lingkaran juga. Misal saya offset ke dalam. Salam. Terus saya offset juga keluar. Kayak gini. Nah, nantinya kalau misalkan si objeknya ditarik atau didorong juga, dia bakal terpisah. Kayak gini. Nah, kayak gitu contohnya. Ini contoh di lingkaran juga kayak gini. Nah, kayak gitu. Tombol offset ini juga bisa kalian gunain buat di objek yang udah berbentuk 3 dimensi kayak gini. Sesuaiin aja. Nah, tapi nanti pastiin objek yang mau kalian offset itu dalam kondisi tidak dijadikan grup. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Misal saya bikin objek rectangle. Nih, objeknya ini kan dia tuh masih dalam bentuk terpisah nih. Garis yang itu objek garis atas, garis kanan, garis bawah, garis kiri. Sama si permukaannya ini. Nah, sini posisinya belum ke grup nih, tadi masih kepisah-pisah. Cara ngegrupnya gimana? Ini kalian double klik kanan 2 kali sampai ke tanda biru semua. Klik kanan, make group. Nah, nanti pas diklik sekali, itu posisinya bakal kayak gini langsung ke mark semua. Sama halnya kayak objek yang 3 dimensi juga. Nih, objek 3 dimensi juga tuh, dia sebetulnya masih terpisah-pisah kayak gini. Nah, ini cara ngegrupnya gimana? Sedikit berbeda dari yang 2 dimensi. Kalau yang 3 dimensi itu dikliknya 3 kali. 1, 2, 3. Biar ke mark semua, terus di grup. Nah, misal kalian mau nge-ungroup nih, tadi misal ada bagian yang mau ditarik atau ada bagian yang mau di offset gitu. Nah, ini kan posisinya nggak bisa tuh ya, karena si objeknya ini udah dalam kondisi ke grup. Nah, contohnya kayak gini. Ini posisinya belum di grup. Sorry. Nah, ini masih bisa dinaikin, masih bisa diturunin, masih bisa di offset juga. Tapi kalau misalkan udah di grup,
dia nggak bakal bisa dinaik turunin, dia nggak bakal bisa di offset, segala macam. Nah ini harus kita ungroup dulu caranya. Klik objeknya, habis itu di explode. Dia itu namanya bukan ungroup, tapi namanya explode. Ini juga sama buat yang objek 3 dimensi, namanya explode. Kayak gitu. Jadi pastiin kalau kalian mau narik atau ngedorong objek, itu di ungroup dulu. Atau mau pasang offset juga, di ungroup dulu. Kayak gitu. Berikutnya ada tombol move. Tadi ada yang nanya ya, cara mindahin objek gitu gimana. Nih, cara mindahinnya tuh kayak gini. Tombol move itu, nih, sama posisinya. Kalian pakai ini langsung aja ke si objeknya nih, ke permukaannya. Kayak gini. Kalau emang mau mindahin objek yang posisinya belum ke grup. Langsung di tengah kayak gini. Kalau misalkan kalian mindahinnya itu di ujung titik kayak gini, yang kepindah itu nanti dia bakal jadi si satu titiknya aja. Contoh misalnya di sini. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian ngekliknya di permukaannya, jadi kayak gini. Satu objek yang kepisah. Kalau misalkan kalian nariknya sisinya, itu bisa kalian pakai buat lebarin, atau tadi dibikin yang soal kayak gini. Nah, tapi gimana caranya misal kalian mau mindahin si objek 2 dimensi ini, tapi mindahinnya itu dari posisi si sudutnya. Caranya itu di grup dulu. Tadi ya, kalau objeknya 2 dimensi, klik 2 kali, klik kanan, make group, nah baru kalian bisa pindahin. Nah, kayak gini. Kalau lingkaran mungkin jatuhnya dia bakal langsung ngegedein ya. Bang, izin bertanya. Ya. Kalau pakai touchpadnya gimana, Bang? Kok saya klik kanan nggak bisa ya? Udah diklik biru, nggak mau pindah. Pakai tombol move dulu. Oh, oke. Nah. Bentar. Oh ya, udah. Oke. Oke, Bang. Nah, terus buat yang objek 3 dimensi juga sama. Hati-hati nih ya. Nih, ini kan objek yang ini dia belum ke grup nih ya. Nah, kalau misalkan saya pindahin, klik permukaannya, itu cuma satu sisi permukaannya aja nih yang dipindahin. Dia itu bakal bentuk kejadiannya kayak gini. Hati-hati. Terus juga kalau misalkan saya kliknya di bagian titik utamanya kayak gini. Nah, itu yang kepindah cuma satu titiknya aja. Nah, ini hati-hati ya. Nah, kalau misalkan mau dipindahin, pastiin kalian grup dulu semua. Caranya kalau objek 3 dimensi itu kliknya 3 kali, klik kanan, make group, baru bisa kalian pindahin. Sorry. Nih, kalian bisa pindahin. Mau pindahinnya dari ini kah? Dari sisi belah sini kah? Atau mau pindahinnya itu dari sudutnya kah? Nah, itu udah aman kalau misalkan udah di grup. Kayak gitu. Nah, dan ini perlu diperhatiin juga, titik di mana kalian ngeklik itu, dia bakal jadi pusat dari yang kalian pindahin. Misal, gue ngeklik move-nya tuh di belah sini. Sorry. Nih, di si objek ini, gue nge-move-nya tuh mulainya di belah sini. Nah, itu dia pusat dari scrollnya tuh bakal dimulai dari situ. Sama juga kalau misalkan ngekliknya itu dari sudut sini. Nah, si sudutnya itu yang bakal jadi pusat. Kayak gitu. Nah, terus lewat tombol move ini juga, kalian bisa nge-copy objek. Caranya gimana? Caranya nih. Kalian misal, ini nih, objek yang ini ya. Kalian move dulu nih. Nah, tapi jangan dulu ditempatin. Nih, posisinya itu masih di move dan bisa diobrak-abrik kayak gini. Dipindah-pindah kayak gini. Nah, di keyboard kalian tekan control. Nah, dia otomatis bakal nge-copy objeknya. Nah, ini cukup penting juga mungkin ke depan. Misalnya nanti kalian mau bikin objek kolam dalam jumlah banyak, ya kalian tinggal gitu aja. Tinggal di move, terus di pencet control, nah itu otomatis ke copy. Misalnya ini berdua juga saya copy, ini berdua nih. Copy,
Nah, gitu. Dan jaraknya pun bisa diatur ya. Jarak dari titik kalian nentuin ini bisa diatur. Ini misal, ini kan dia lebarnya 1 meter ya. Nih, misal terus saya pengen nge-copy. Kalau misalkan saya ketik Ctrl, terus 2, Enter, kayak gini. Nah, jadi kalian nanti eksperimen aja. Nah, kan tadi saya ngekliknya 2, terus Enter ya. Nah, nanti berarti jarak antar titiknya itu bakal 2 meter. Kayak gini. Atau misal saya mau bikin objeknya itu bener-bener sebelahan gitu, nempel. Ya udah, tinggal di move, tekan Ctrl, terus 1, Enter. Karena tadi si jarak yang lebar ini 1 meter. Kayak gitu. Oke, gimana teman-teman, ngikutin semua ya? Ada yang terkendala? Bang, punten boleh diulang tadi cara kopinya gimana? Oke, cara Yang kopinya terputus nih. tadi. Nah, pertama klik objeknya. Yang mau di copy itu yang mana? Kalau misalkan udah, pencet tombol move. Terus klik sekali dulu di objeknya. Sampai posisinya kayak gini nih. Masih bisa diubah-ubah. Nanti kalau udah tinggal pencet Ctrl. Baru klik lagi. Gimana, ngikutin nggak? Udah Bang, makasih banyak. Oke, siap. Oke, lanjut ya. Kita tombol rotate. Nah, tadi kan ada yang nanya itu, kalau mau diubah dari vertikal ke horizontal gimana? Nih, misalnya saya ubah. Nah, caranya itu pakai tombol rotate. Tinggal diputar. Nah, hati-hati, jadi tombol rotate ini, dia itu sistem kerjanya dia bakal nentuin 2 titik yang jadi pusat buat muternya itu gimana nih. Titik yang pertama itu dia bakal jadi pusatnya. Misal saya ketik di sini nih, di tengah-tengah si objeknya. Terus titik keduanya misal saya putar di sini. Nah, si titik kedua ini bakal jadi lingkar luarnya nih, waktu diputar. Begitu. Nah, ini buat contoh dari muterin tadi ya, dari yang bentuknya horizontal ke vertikal. Jadi nanti kalian sesuaikan aja. Kalian mau muternya itu dari posisi gimana. Apakah kayak gini. Ya, pokoknya diatur-atur aja lah. Terus tombol rotate juga bisa kalian gunain buat mindahin posisi objek nih. Misal dari posisinya ini, ya katakanlah dia lagi posisi tiduran nih. Karena lebih gepeng. Nih, si objeknya mau saya bikin jadi berdiri. Nah, itu tinggal kalian rotate. Caranya kayak gini. Grup dulu aja ya, biar aman. Nah, takutnya kayak tadi tuh, yang di rotate itu cuma titik tertentunya aja. Jadi kalau nanti kalian mau muter objek 3 dimensi, pastiin grupnya, si objeknya tuh dalam keadaan 3 dimensi dulu. Ke grup dulu. Nah, ini saya putar kayak gini. Nah, misal kalian ngalamin kendala nih. Nah, si tombol rotate-nya itu, dia warna biru gini. Jadi nanti si tombolnya tuh, dia bukannya, titik keduanya tuh bukan di sini, tapi dia malah secara mendatar nih. Jadi cuma yang dipindahin tuh sebelah sini doang. Tuh, jadinya malah kayak gini. Nah, ini caranya kalian tentuin dulu nih, misal mau muter di pojok belah sini. Nah, itu kalian atur ininya dulu, aksesnya dulu dengan cara ngeklik tombol kiri, kanan, atau atas di keyboard kalian. Ini sesuaiin sama kebutuhan kalian aja. Misal tadi kalian posisinya itu mau ngeberdiriin si objeknya. Nah, karena kebetulan di sini posisi kameranya lagi mengarah ke ini ya, ke si aksis hijau. Berarti saya ngelihatnya, saya klik kiri, jadi nanti si tombol rotate ini berdasarkan aksis hijau, kayak gini. Nah, dia bakal jadi kayak gini. Atau misal posisinya mau saya ubah jadi aksis merah, saya tinggal klik kanan. Nah, kayak gini.
putar aja kameranya. Nah, kayak gini. Atau misal tadi saya mau muterinnya itu dia ngegeser, bukan ngebangunin. Ya udah tinggal pencet atas. Nah, dia akan jadi aksis biru ntar. Tinggal diputar. Udah deh, kayak gitu. Gimana? Ada yang masih bingung nggak dari tombol rotate? Yang aman jawab, yang bingung juga jawab. Gak apa-apa, slow aja guys. Masih ini bang, masih bingung puter-puternya yang rotate. Oke. Nah, Nah, bingung gimana? Ya ini kadang masih ini rotate-nya masih keputer-puter jadi. Tapi aman sih bang untuk pencetannya. Cuma kadang sisinya, lihat sisinya agak bingung. Nah, ya mungkin kalau kayak gitu perlu banyak dilatih aja ya. Jadi tombol rotate itu tadi kalian perhatiin si aksisnya. Nih, contoh lagi deh. Nah, ini pastiin di grup dulu. Nah, ini kalian belajar ininya aja nih. Posisiin di ujung sudut gini dulu aja, terus kalian klik kiri kanan, iya, kiri kanan atas, kiri kanan atas. Kayak gitu aja. Sesuaiin sama ininya, aksis yang mau kalian butuhin tuh, dia memutarnya kayak gimana. Kayak gitu. Memang kalau di penjelasan sekarang mungkin masih kagok atau gimana ya, tapi nanti ya lama-kelamaan kalian pasti paham juga sih harusnya. Emang butuh jam terbang. Udah, gitu aja sih. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Mungkin bingung atau gimana? Bang, kalau saya sih masih beberapa banyak yang ketinggalan ya Bang. Karena laptopnya ini nge-hang. Nanti kira-kira dari recordingnya dikirim nggak ya Bang? Wah, kalau recording, ini kan dia minta ke departemen ya. Dia rada ribet sih. Paling buat sementara, ini ya belajar sama temannya yang mau udah bisa dulu aja. Belajar bareng aja. Ya, karena kan, Bang. nanti bakal ada Bang, mau nanya Bang. Ya. Itu kalau misalnya udah di make group Bang, bisa dibatalin nggak sih Bang make groupnya? Bisa. Caranya? Ya. Nih yang udah di grupnya, diklik dulu terus klik kanan, habis itu di-explode. Itu namanya bukan ungroup. Terima kasih Bang. Oke. Yang lain gimana? Bang, mau nanya Bang. Tapi yang ini sih, yang tadi yang copy lewat move itu kan jaraknya bisa diatur ya Bang. Nah itu tadi saya nyoba atur jaraknya misal 2 meter. Nah itu dia masih ngedempet gitu Bang. Jadi yang saya pengen tuh kan kayak antara bak 1 bak 2 tuh ada 2 meter gitu Bang jaraknya. Itu ngambil titiknya dari mana? Ya kalau kayak gitu disesuaikan aja sama ininya. Sama ukuran si baknya. Dan itu juga nanti bakal dipengaruhin sama titik waktu kalian mindahinnya. Misal, nih kan lebar dari si objek ini semeter nih ya. Nih kalau misalkan gue pindahin 1 meter, nah artinya nanti dia bakal ada di sini kan. Kalau misalkan nih, gue copy. Nah berarti kan kalau misalkan gue kliknya 1 meter, dia bakal ketemunya di sini nih. Yang gue bikin 1 meter, 1 enter. Nah dia bakal dempetan gini. Soalnya memang jarak pindahnya itu tadi dari titik sini ke titik sini itu 1 meter. Nah kalau misalkan mau dibikin sebelahan, misal ya gue jarakin jadi 2 meter lah. Soalnya kan titik lebar si kolamnya ini semeter. Biar berjarak dikit gue bikin jadi 2 meter. Ya udah, tinggal ketik 2 enter. Udah kayak gitu. Jadi buat mindahin ini kalian nanti sesuaikan lagi aja antara titik kalian mindahinnya sama si jaraknya itu diperhatiin lagi. Apakah kalau misalkan emang mau bener-bener dempet, ya udah berarti samain aja nih antara panjang si ininya nih, si lebarnya ini nih, sama nanti dari kalian titik mindahinnya kayak gini, kayak gitu. Gimana? Oh, berarti ditambahin sama lebar yang asalnya ya Bang? Iya. Ntar sesuaikan sama ininya aja. Nih kalau misalkan tadi jarak ininya kan lebarnya ini semeter.
Tapi kalau sekarang gue pindahinnya dari titik yang ini, semeter sebenarnya masih sama sih, karena posisinya pindahnya dari titik sini sampai titik sini, kayak gitu. Oh iya iya. Tapi kalau misalkan gue Oke. pindahinnya 2 meter nih. Nah, misal kalau dibandinginnya dari titik sini ke titik sini, ya 2 meter. Tapi kalau misalkan dibandinginnya dari titik sini ke titik sini, jadi 3 meter, kayak gitu. Jadi disesuaikan aja sama kebutuhannya, mau mindahin sejauh berapa meter, nge-copy sejauh berapa meter, sama titik kopiannya tuh dari mana, kayak gitu. Gimana Oke yang Bang, lain? aman Bang. Oke, siap. Yang lain ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada lanjut ya. Bang, punten. Ya. Kalau nge-move yang apa bangunan gitu bisa, kok nge-move apa nge-copy satu bangunan gitu bisa nggak tadi? Bisa. Itu Bisa ntar di tinggal grup dulu ya. Iya, tinggal di grup dulu aja satu bangunannya. Ntar dicontohin lah. Oke, siap. Masih Bang. Oke. Lanjut dulu ya. Nah, tombol berikutnya itu scale. Jadi tombol scale di sini tuh buat memperbesar atau memperkecil suatu objek nih ya. Ini biasanya kalau emang mau di scale, yang 3 dimensi dulu deh. Ini di grup dulu aja. Nah, ini tombol scale itu, kalian klik dulu objeknya yang mana yang mau di scale. Nah, baru pencet tombol scale sampai muncul kayak gini. Nah, perhatiin tombol scale di sini tuh dia, misal kalian mau ngetik angka, itu tuh bukan angka yang ditambahin, tapi itu tuh berapa kali lipatnya gitu dari si objeknya itu sendiri. Nih misal biar lebih mudah dipahamin, coba pakai yang ini deh. Nih, yang ini mau gue scale nih lebarnya. Tadi kan kita sama-sama tahu ya, ini kan lebarnya semeter. Nih, kalau misalkan gue klik 2, itu nanti jaraknya itu bakal jadi 2 meter. Nah, tapi itu bukan berarti si jaraknya itu pas gue ketik 2, itu jadi 2 meter. Bukan, tapi artinya dia itu 2 kali dari si lebar yang pertama, 1 meter. Nah, sekarang kalau misalkan gue scale, tapi gue kliknya misal 3. Nah, itu jadinya tuh bukan 4 meter, tapi jadinya 6 meter. Jadinya itu 3 meter. Bukan 4 meter. Karena 1 kali 3, ya 3 meter. Nih, kayak gini. Atau misalnya gue bikin yang 2 meter deh. Nih, gue scale dulu. Jadi 2 meter. Nih, lebarnya itu kan 2 meter nih ya. Nih, lebarnya 2 meter nih ya. Nih. Lebarnya 2 meter. Nah, kalau misalkan gue scale, saya gua klik 3. 4 lah, 4. Nah, itu jadinya tuh bukan 6 meter, tapi 8 meter. Karena 2 kali 4 itu 8. Tuh, kayak gitu. Itu buat scaling. Jadi, hati-hati. Angka yang kalian ketik di keyboard itu bukan angka yang kalian tambahin, tapi angka yang kalian kaliin dari si ini originalnya nih, dari si jarak originalnya. Ini berlaku juga buat posisi yang panjang nih ya. Misal, yang ini aja deh. Bentar. Nah, ini kan 5 meter ya. Nah, misal mau gua scale nih, jadi gua scale, gua ngekliknya 2. Itu jadinya bukan 7, tapi jadinya 10. Karena tadi awalnya itu kan 5 meter, terus gua kali 2, 10 meter. Kayak gitu. Gimana? Ada yang masih bingung nggak buat tombol scaling? Aman Bang. Oke. Bentar ya. Bang, mau nanya lagi, Bang. Iya. Di tempat saya ini Bang, nggak ada yang warna-warna ini Bang di sebelah kanan. Gimana gimana ya Bang cari ini nih? Wah, itu mungkin bisa nanti dulu deh ya. Bang, izin nanya. Ya.
Ya, tadi kan saya coba scale di salah satu bangun ruang yang saya bikin gitu. Terus saya mau coba ganti ke bangun ruang lainnya. Kok nggak bisa ya Bang? Kenapa ya Bang? Gimana? Sorry. Ya, jadi kan saya coba scale-nya, terus di bangun ruang yang pertama. Terus saya udah mau stop nih, terus ganti ke bangun ruang berikutnya itu nggak bisa. Gitu. Caranya di select tool dulu nih. Misal nih kan, misal udah di scale nih. Nah ini posisinya emang nggak bisa langsung mindahin ke objek yang lain, tapi ya di select tool dulu. Nah baru bisa. Kayak gitu. Udah Bang, udah dikasituin tapi masih tetap di bangun ruang yang tadi. Serius. Ini kan nih posisinya nih, objek yang pertama nih ya. Ya. Oh, udah gue scale nih. Terus pencet select tool, baru pindah ke objek lain. Baru di scale lagi. Oh, oke. Bisa nggak? Ya, coba dulu bentar. Udah bisa Bang. Terima kasih Bang. Lanjut ya. Karena waktu juga nih. Nah, tombol yang berikutnya ini ada tombol meteran. Nah, tombol meteran ini fungsinya buat bikin jarak doang. Dia itu bukan buat bikin objek, dia itu buat tandain doang. Ini kayak misal tadi, ini juga objek, si tombol ini bisa kalian pakai buat ngukur juga. Buat mastiin suatu objek tuh ya emang ukurannya udah demikian gitu. Nah, terus misal gue mau nandain 2 meter dari titik sini. Nah, ini caranya klik pertama dulu yang bakal jadi pusatnya itu di mana. Terus sekarang tadi mau bikin jarak 2 meter, gue ketik di keyboard 2 enter. Ini otomatis bakal kebentuk jarak 2 meter. Ini bisa juga buat yang vertikal. Tinggal sesuaiin aja sama ininya. Misal kalian pusing nih, harus ngatur-ngatur kamera dulu. Nah, ini caranya tinggal pencet ini aja. Pencet atas di keyboard. Nah, kayak gini. Sorry. Nah, tinggal pencet atas di keyboard. Misalnya gue mau bikin ketinggian jaraknya itu 2 meter. Nah, udah deh. Kayak gitu. Ntar jaraknya bakal jadi 2 meter. Kayak gini. Nah, ini si meterannya, si tanda yang tadi bisa kalian hapus. Caranya langsung diklik aja pakai select tool, terus pencet delete. Atau kalau misalkan tombol delete kalian nggak bisa, habis ditandain, erase. Atau misal nanti kalian pas sudah ngerjain nih, kalian banyak banget tombol ininya. Apa sih, si penanda meterannya ini ada banyak banget. Ya, sok ambil jemuran dulu lah. Nah, ini kalian bisa langsung ini aja. Delete guide. Nah, itu otomatis bakal hilang semua. Kayak gitu. Itu buat tombol meteran. Nah, ini hati-hati, mungkin nanti kalian bakal ngalamin kayak gini nih. Kok nggak ada garis-garisnya gitu. Kalian bingung kan gimana caranya. Nah, itu kalian pas mau bikin ininya, mau bikin meterannya. Misal kalian posisinya ini nggak ada nih, si garis-garisnya itu, kalian pencet kontrol. Nih. Ini kalau misalkan saya pencet kontrol kayak gini nih, si garisnya tuh nggak ada. Tapi pencet lagi kontrol. Nah, itu bakal ada lagi. Kayak gitu. Sama nih buat yang vertikal juga. Kalau misalkan saya pencet nih, tadinya nggak ada nih ya. Tadi kan nggak ada. Saya pencet kontrol, jadi ada. Kayak gitu. Terus berikutnya yang teks. Teks di sini tuh buat nandain doang sih. Kayak gini. Sama nandain nih. Gudang. Nah, ini kalau misalkan udah beres, itu bukan pencet enter atau pencet escape. Kalau escape tuh di cancel. Tapi kalau misalkan udah, itu kalian pencet select tool aja. Kayak gini.
kayak gitu. Nah ini kalau misalkan tadi garisnya hilang ya, kayak yang di pertama tadi, mending dibuat ulang lagi aja garisnya. Nah ini buat penanda aja kayak gini. Terus yang berikutnya ada, kalau di sini nih, kita beralih ke, lihatnya ke belah sini ya, ke yang kiri. Itu ada 3D text. Nah 3D text di sini tuh, dia fungsinya buat bikin teks 3 dimensi, jadi berupa objek, misal, gudang. Sebenarnya penggunaannya tuh sama kayak teks yang biasa tadi ya. Dia itu buat bikin, ya buat penanda lah kayak gini. Tapi dia tuh nanti hasilnya berupa objek, bukan cuma catatan not doang kayak tadi. Nah mungkin ini bisa kalian gunain kalau misalkan emang mau ngasih nama suatu bangunan atau gimana. Tapi kalau buat nandain, ya kayaknya nggak usah kayak gini sih. Mending pakai yang teks tadi aja nih, yang teks biasa, bukan 3D text. Terus sama ada protractor juga. Nah kalau protractor di sini, mungkin dia konsepnya sama kayak arc atau tadi ya meteran. Nah dia tuh cuman, tapi dia tuh fungsinya buat ngasih tanda sudut doang. Dia tuh nggak nyampe bikin objek, sama dia itu bentukannya tuh bukan ngejarak, tapi dia tuh ngebentuk sudut. Misalnya gue bikin 45 derajat. Nah tadi berarti berdasarkan 0 derajatnya tuh dari sini ya, dari si garis sebelah sini, nah ke sini tuh 45 derajat gitu. Ini cuma buat nandain aja sih. Bisa kalian nanti mau bikin sederet bangunan atau objek tertentu dengan sudut 45 derajat dari titik tertentu, ya kalian pakainya ini. Pakainya protractor, bukan meteran. Nah kalau meteran, ya ada kagok juga sebetulnya. Kalau emang mau dibikin penanda ya. Nah buat meteran tuh dia nggak bisa bikin sudut miring kayak gitu. Jadi pakainya protractor. Terus yang berikutnya ada tombol akses sini. Nah tombol akses ini saya nggak menyarankan buat pakai, terutama buat kalian ya yang masih mungkin baru banget pakai SketchUp, karena fungsi si tombol akses ini tuh dia bakal ngubah kiblatnya tuh secara total. Misal ini objek si persegi ini, gua rotate asal gini. Nah, terus gue mau ngubah aksesnya tuh jadi si kiblatnya tuh berdasarkan si objek yang miring ini. Si aksis hijau, merah, birunya tuh berdasarkan si objek ini. Tadinya kan aslinya atau defaultnya tuh kan kayak gini ya, si aksis hijau, merah, birunya. Nah, ini bisa gue ubah. Caranya pakai ini, tombol akses. Gue tentuin dulu nih titik pusatnya tuh di mana. Terus kedua tentuin aksis merahnya kemana, aksis hijaunya kemana. Nah, itu udah pusatnya berubah jadi ke si objek ini. Tapi gue nggak menyarankan pakai, takutnya nanti kalian bingung, pusing atau gimana, kalian nggak tahu ngembaliinnya gimana. Jadi tombol yang akses tuh ya jangan disentuh lah kalau emang kalian bingung, nggak tahu nggak berani, jangan. Oke, udah buat tombol-tombol dasar. Terus berikutnya di sini nih, ini cuma buat ngatur kamera aja sesuai kebutuhan kalian. Jadi nanti disesuaikan aja. Kayak gitu. Mau tanya bang. Ya silakan. Tadi apa ya yang huruf 3 dimensi itu kalau kita udah letakin bisa dipindahin lagi? Tadi soalnya mau mindahin tapi gak tahu gimana. Udah dipakai yang move tapi gak tahu gimana. Sumpah. Gak bisa kah di move? Ini bisa di move. Diklik dulu aja objeknya. Nah, kayaknya aku yang kasih bang. Nah, diklik dulu aja objeknya baru bisa di move kayak gitu. Oke, buat tools dasar sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang masih bingung? Bang, izin bertanya bang. Ya silakan.
Boleh diulangin yang pembuatan teks itu nggak Bang? Ketinggalan soalnya tadi. Pembuatan apa? Yang teks 3D. Oh, 3 dimensi. Ini tinggal klik tombol saja nih, yang 3D text. Nanti muncul pop-up kayak gini, kalian mau nulis teks apa, terus di gudang. Terus di place. Udah muncul. Kalian, Mbak, kalau seandainya udah dipasang, terus mau dibesarin lagi, hurufnya gimana? Di scale. Bisa nggak? Bisa. Nih di scale. Oh, di scale. Tuh. Oh. Mau diturunin, di scale. Mau dilebarin, di scale. Mau lebarin secara simetris, di scale. Mau dikecilin, di scale. Jadi pengek gitu. Kayak gitu caranya. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Bang, boleh diulang, Bang? Nih, 3D text. Sampai muncul pop-up kayak gini. Kalian tulis aja bebas apa, kolam, terus place. Tempatin sesuai di mana nih, terserah. Nah, kayak gini. Misal mau dipindahin, tinggal pakai tombol move, tapi klik dulu objeknya. Kayak gini. Misal mau dibesarin atau dikecilin, pakainya scale. Mau diedit lagi, dilebarin. Mau dipendekin, mau dipengekin, itu makanya scale. Mau diputer juga pakainya scale. Makanya ini rotate. Sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Mau di gimanain ya, kayak gitu. Gimana? Aman nggak? Aman Bang. Bentar ya. Oke, bisa dilanjut ya. Aman semua nih berarti. Boleh, Oke, thank you. Next. Oke, karena tadi tools dasar udah kalian pelajarin semua, sekarang kita belajar bikin objek inti yang biasanya dibentuk dalam kegiatan aquaculture. Pertama itu ada rumah. Cara bikin rumah tuh simpelnya kayak gini. Tersesuaian sama ini kalian aja ya. Bentar. Nih, pertama kalian bikin kotak dulu. Ya, ini buat contoh aja ya. Nggak gua scale. Nggak gua atur jarak bangunannya. Terus gue tarik ke atas, gue naikin, terus gue bikin bangunannya 3 meter tingginya. Kayak gini. Nah, terus kan mau bikin atap nih ya. Kalau mau bikin atap, ya kalian sesuaikan lagi aja. Mau modelan atapnya kayak gimana. Misal mau modelan atapnya yang kiri kanan doang. Dengan ketinggian 1 meter. Oke, gue bikin garis bantunya dulu. Semeter. Terus garis antar ininya sambungin. Nah, ntar tinggal dibikin kayak gini. Udah, jadi gedung. Tinggal kita kasih warna. Roofing. Sesuai selera aja ini mah. Ini buat contoh aja. Break. Terus kita tambahin pintu. Kayak gini. So, pintunya mau pintu yang langsung masuk bolong kayak gini, ya tinggal dihapus aja. Tadi setelah kalian bikin kotak, atau mau bikin berupa pintu yang harus dibuka dulu, ya udah tinggal bikin menjorok kayak gini. Tandain tengahnya.
Terus bikin knopnya. Kenapa ditarik keluar? Dah jadi pintu. Dah jadi gedung kayak gini. Atau kalian mau bikin modelan kan atapnya tuh beda dikit lah, jangan yang kayak gini standar banget. Ya kalian kreasiin aja, misal mau bikin atapnya tuh yang segi 4. Nah, kalau gue biasanya kayak gini, di offset dulu, bebas lah offsetnya berapa. Terus nyari titik tengah. Nah di sini mungkin kalian bakal kesulitan nyari titik tengahnya itu di mana sih. Dan ngakalinnya dibikin silang dulu. Dah ketemu titik tengah. Mic-nya di sini juga ada. Mic-nya ada. Maksudnya harusnya Kalau dibangun tuh ketinggiannya 1 meter. Udah tinggal di bangun aja nih. Ya, jadi atap segi 4. Misal kalian ngerasa kurang tinggi, tinggal di move. Sekitar roofing. Jadi kurang pintu, tinggal kita buat pintu kayak gini. Jadi ya kalau mau langsung berupa masuk misal gudang yang easy keluar masuknya, tinggal hapus. Nah, kalau misalkan mau bikin yang rada berbentuk dikit, ya udah sesuaikan aja selera kalian mau bentukannya kayak gimana. Halo Mas. Ya. Pak Edinya ada? Pak Edinya tadi sempat masuk sih Pak, nggak tahu sekarang masih di ruangan atau tidak. Oh, tapi suara saya kedengaran nggak? Terdengar. Jelas nggak? Jelas. Ya silakan sambil dilanjutin aja. Saya nggak ada suara ini. Jelas banget suaranya. Tapi rada apa ya, berdengung gitu sih. Berdengung gitu ya. Ya tadi itu Pak Edi minta daftar hadir ke saya. Tolong direkap aja itu mahasiswa yang 14 orang kan ya tadi ya? Iya, tadi udah di absen kok. Oh udah di absen ya. Dikirim ke Pak Edi juga ya, yang 14 orang itu di listing. Ya, baik siap, nanti dikirim ke Pak Edi. Ya, lanjut ya teman-teman. Nah ini buat contoh kan tadi buat bikin gudang atau bangunan. Ini dasar aja. Ntar jadi kalian sesuaiin lagi aja sama modelan gedung yang kalian mau buat tuh kayak gimana. Oke, contoh bangunan. Berikutnya contoh kolam. Halo. Sendirian. Iya, tadi lagi keluar ambil ini lagi. Iya. Oke, lanjut ya. Nih, sekarang kita bikin kolam. Cara bikin kolam tuh kayak gini nih. Setelah kita bikin kolamnya yang persegi dulu. Diameternya 4x2 kayak gini. Nah kan mungkin kalian udah lihat bentukan kolam ya. Standarnya kan kayak gini. Kita offset dulu, bebas berapa, atur aja. Terus dinaikin. Kolamnya kita turunin. Saya kedalaman kolamnya 1,5 meter. Tinggal ketik 1,5. Nah, ini perlu diperhatiin juga. Koma itu di beberapa laptop mungkin ada berbeda format ya. Kalau kebetulan yang di saya itu komanya pakai titik. Tapi mungkin di teman-teman ada yang pakai koma. Nah, biasanya kalau misalkan komanya itu pakai tombol titik, nanti tombol pemisah antara panjang sama lebar itu pakai koma. Tapi kalau misalkan komanya itu pakai koma, nah nanti pemisah antara panjang sama lebar itu pakai titik koma, kayak gitu. Disesuaikan aja sama laptopnya. Mungkin beda-beda ntar. Oke, lanjut. Ini kolam kayak gini. Nah, ini kan baru wadahnya aja. Kita mau bikin lebih realistis nih. Pakai ini, apa sih? Ada airnya. Ini kalian tinggal pakai tombol move aja. Nih, dipindahin. Atau tombol yang ini nih. Yang pull up, pull down. Nah, ini kan posisi tadi lagi di naik turunnya secara bebas gini ya.
Kalian copy dulu, set control. Filenya segini. Bentar. Mas, berapa? Oh, sorry. Makanya tombol move aja. Pakainya tombol move. Terus kalian pencet atas dulu. Biar dia kekunci di aksis yang biru. Kayak gini. Nah, jadinya kan kayak gini ya. Atas bawahnya tetap ada. Nggak bolong. Tinggal diwarnain. Kasih water. Beres. Dia jadi kolam. Tinggal diwarnain. Assalamualaikum. Mas? Ya? Masuk nggak suaranya? Masuk. Jelas nggak? Rada mendengung gitu. Pakai mic ya? Iya, pakai mic ya. Rada ya mendengung gitu, Pak. Oh, tapi jelas kan? Maksudnya nggak terlalu berdengung banget kan? Ya masih cukup terdengar sih. Oh. Ya, terus ya. Oke. Ini contoh kolam. Kita mau bikin kolam bundar. Tinggal bikin bulatannya. Nah, kita naikin. Kita ketinggian 1,3 meter. Nah, udah kayak gini. Nah, ininya tinggal ini aja nih. Bawahnya kita hapus. Sini tinggal kita naikin ke atas. Misal karena tadi ketinggian kolamnya itu 1,3 meter ya, ketinggian si baknya. Ketinggiannya saya isi 1 meter lah. 1, enter. Airnote. Kurang gede soalnya sini. Water. Gak. Bawa lagi gak? Ke Airnote. Udah contoh kolam bundar. Apa-apa. Nah, kayak gini. Ini buat contoh kolam kotak sama kolam bundar. Next, kita coba bikin pipa. Cara bikin pipa itu Asprak. Nah, ini ntar kita pakai tombolnya follow me. Ini buat contoh aja ya. Tenang mahasiswa. Kita bikin jalur pipanya dulu nih. Misal jalur pipanya dari arah sini ke sini. Nah, caranya itu udah kebentuk nih jalur pipanya kayak gimana. Nah, ini kita pakai objek yang circle. Nah, pastiin bentukannya itu antara si garis sama si lingkaran ini ya berlawanan kayak gini nih. Nih, posisinya itu si garis itu nusuk si lingkarannya kayak gini. Nah, nanti kalau udah tinggal kita pakein tombol follow me. Nih, yang follow me nih. Sorry. Nah, kayak gini. Ini udah tinggal kita warnain aja. Nah, kayak gitu. Ini bisa dihapus jalurnya. Nah, jadi pipa. Ini buat contoh aja ya. Nanti sesuaikan lagi aja sama bentukan yang asli punya kalian. Mau bikin jalur pipanya kayak gimana. Ini buat contoh aja. Terakhir, kita bikin bola. Cara bikin bola tuh kayak gini. Misal mau bikin bola diameternya tuh 2 meter. Nah, di sini mungkin lebih baik di ini ya, rada dilebihin aja. Ntar lu coba. 2 meter. Oke, kalau misalkan ini. Nah, oke. Jadi, cara bikin bola itu ini. Kita tadi mau bikin bola dengan diameter 2 meter. Diameternya itu 2 meter ya. Nah, itu kalian ketiknya itu bukan 2 tapi 1. Karena angka yang dibuat di tool circle itu kan dia pusatnya di tengah ya, pusat perhitungannya. Jadi itu kayak hitungan jari-jari. Nah, ini kalau misalkan kita pakai meteran,
Ya kurang lebih nanti 2 meter sih harusnya. Nah 2 meter kan. Nah step kedua itu kita bikin lingkaran lagi tapi posisinya berdiri. Nah ini kalau misalkan posisi bentuk lingkaran ini masih aksis biru gini, ya tinggal pencet kanan atau kiri aja. Sama aja sebenarnya kalau buat bikin bola. Kayak gini. Oh iya sebelumnya, sorry. Tadi kan kita mau bikinnya bola berukuran 2 meter ya. Si alas ini kalau bisa digedein lagi aja. Nggak usah deh, lupa. Sorry. Nah kayak gini nih. Ini bola lingkaran diameter 2 meter. Nah terus kalian bikin lagi lingkaran di tengahnya. Di pusatnya. Nah kalau misalkan kalian bingung nyari pusatnya gimana, kalian cari titik. Di sini, terkelihatan senternya di mana. Cari titik, bukan sisi ya. Kalau sisi nggak bakal kelihatan, tapi kalau titik bakal kelihatan. Nah sini. Terus pencet, terserah mau aksis hijau atau merah sama aja. Asal jangan aksis biru. Nah bikin lingkaran segimana aja terserah, yang penting lebih kecil dari si yang besar. Nah kalau udah kalian klik yang ini dulu, yang lingkaran berdiri dulu, tombol follow me, baru udah jadi bola kayak gitu. Oke mungkin itu buat objek dasar dari ini ya, SketchUp yang biasa dipakai buat ngerancang desain di aquaculture. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Bang. Ya. Bang. Boleh minta diulangin yang pipa tadi nggak, Bang? Pipa, oke. Ini yang pipa. Pertama kita buat jalurnya dulu. Tapi pastiin nanti nih. Ini rada gue tinggiin karena nanti si lingkarannya itu dia nggak boleh nabrak sama objek lain. Nanti volume-nya bukan ke garisnya si jalur pipanya. Kayak gitu. Ya, misal posisinya kayak gini ya. Ini kan terpisah tuh ya sama objek kolam dan objek lainnya. Nah kalau udah bikin lingkaran, yang posisinya tuh tadi si garis ini nusuk ke si lingkarannya. Nih kayak gini. Terus kalau udah tinggal pakai tombol follow me. Nah udah jadi pipa. Itu ditekan aja ya Bang? Iya. Terus. Nah ini klik tombol follow me ke si lingkarannya nih. Nah ini ntar kalian tinggal ikutin jalurnya aja. Jalur garisnya. Baru klik lagi terakhir. Udah jadi. Nah itu tadi bikin bola. Kalau kalian masih bingung sama aksesnya ya. Misal kayak gini. Ini tinggal klik arah di keyboard aja. Kanan, kiri, atau atas. Nih kayak gini. Terserah. Mau aksis hijau, mau aksis biru sebenarnya sama aja. Kayak gini. Kalau patokannya mau yang atas ya udah klik yang kalau mau bikin patokan lingkaran itu kayak yang atas ya udah berarti klik yang bawah dulu, volume-nya yang atas. Atau kalau mau lingkaran itu seukuran yang bawah berarti klik yang atas dulu, volume-nya yang bawah. Kayak gini. Ada lagi yang mau ditanyain? Bang, maaf mau bertanya, itu yang bikin air itu tuh gimana ya Bang? Itu pakai cat tadi. Catnya tuh yang di sini. Yang pack-nya itu water. Nah tapi kalau kalian tadi bingung cara buatnya, saya ulangin dari awalnya. Kita bikin kotak. Ini bikin kolamnya dulu deh. Kotaknya di offset nih. Kotaknya di offset. Naikin. Sorry. Terus ini turunin. Nah terus pakai tombol move. Pindahin yang bagian alasnya nih. Nah tapi kan ini masih di move. Pencet kontrol. Ke copy. Nah terus pindahinnya lagi. Pencet atas. Biar geraknya tuh ke akses yang biru. Nah kalau udah tinggal warnain. Kayak gitu. Siap, makasih Bang. Oke. Yang lain gimana? Atau kalau kecepatan minta diulang nggak apa-apa bilang aja.
Ya. Ini sih mau nanya yang tadi bikin pipa. Ini misalnya kita kan udah bikin garis jalurnya nih, terus udah kita follow up. Nah terus kita kepikiran kayak ada yang kurang nih garis bantunya, terus mau kita tambahin lagi. Nah itu bisa dilanjutin nggak follow up-nya bang? Coba dulu ya. Namanya follow me ya, bukan follow up. Ini bukan informasi soalnya. So posisinya kayak gini. Kalau dari sini sih nggak bisa. Ini kayak gini, aneh. Jadi mendingan dari awal aja. Biar nggak cacat kayak tadi. Kayak gitu. Gimana? Yang lain mungkin? Oke bang. Gimana yang lain? Pada aman? Bang, boleh minta ulang yang bola nggak bang? Oke, bola. Coba Pul, yang jelasin jangan lu Pul. Oke, gue stop share ya. Siapa tadi yang bisa bola tadi siapa? Sok tembak Sen. Siapa ya? Lutfi kali, coba Lutfi jelasin ke temennya tadi siapa yang nanya tuh. Ya bang. Nah iya ke Ferdian. Ada Lutfi? Hadir bang. Iya, coba tadi kan udah jelasin tuh. Coba kasih tahu si Ferdian gimana buat bola. Pertama kalau Pak Ferdian share screen aja Ferdian. Kita buat yang awal dulu. Lanjut ini bang, apa gimana bang? Bentar, tunggu Ferdian. Ferdian share screen aja dulu. Oke bang. Nah. Bentar bang, jadi nge-lag. Oke, ntar kalau udah langsung bilang Lutfi aja biar Lutfi jelasin. Nah, oke udah bang. Oke Pi, lanjut Pi. Gimana Pi? Pertama kan dibuat lingkaran dulu. Nah lingkaran awal itu kita tentuin gitu si diameternya mau berapa. Kalau misalnya kita mau buat 2 meter ya udah gitu diklik aja pas awal di 1 meter, soalnya itu jari-jarinya nantinya bakal jadi 2 meter kan. Nah kalau udah kita cari nih titik senternya si lingkaran yang pertama. Nah terus dari titik senternya ini kita buat lagi nih lingkaran yang kedua, tapi lingkarannya lebih kecil. Nah garis ini tuh nggak boleh warna biru, harus berubah jadi warna hijau. Kalau nggak warna merah. Nah itu gimana tuh? Nah tadi di sini diklik 2 kali kan di kanannya apa yang kirinya. Tadi langsung ubah jadi warna hijau apa merah. Masih tetap itu dia, nggak hijau atau merah, di biru. Enggak. Halo Tok. Ya. Coba tuh di senternya itu buat lingkaran dulu. Di keyboard tuh ada kan garis panah atas atau panah bawah? Nah iya, panahnya nggak tetap biru deh, walaupun udah ditekan panah. Oh nggak jadi hijau ya?
izin masuk. Coba diklik kiri kanan gitu loh, sambil dibikin lingkaran sambil di klik kiri kanan. Bentar. Udah diklik kiri kanan nih, gini. Izin masuk. Siapa tahu sebelum buat lingkaran ditaruh di center dulu coba. Itu dijadiin panah. Cari senternya dulu dari. Oh, ini ya. Cari senternya dulu. Nah ya, terus habis itu buat lingkaran kan udah itu. Jangan dibuat dulu lingkarannya. Pencet dulu kanan kirinya arahnya dulu. Oh kan, oh ya, oke. Ya, nah, terus baru dibuat di situ. Nah baru lanjutin Pi. Iya Pi, lanjutin Pi, jangan doang lu. Kalau udah ini apa kebentuk si lingkaran juga itu tuh diubah ininya dibuat kayak tadi tuh, dibuat yang membuang. Apa? Putus-putus sih. Iya, Lutfinya putus-putus. Mungkin pencet select tool dulu, terus ke lingkaran yang berdiri. Pencet yang berdiri, ya baru follow me yang besar. Terus follow me, sebelah kiri. Nah, terus follow me, bawah. Atas. Ya, samping rotate ada follow me. Rotate kan tuh yang lingkaran di atas tuh. Bawahnya. Atasnya yang teks. Atas. Lagi atas. Nah, tadi follow me. Yang ada panah ya. Oh ini nih. Ah. Bawahnya. Follow me-nya dipencet. Lingkaran yang abu-abu dipencet. Oh, oke. Oke, aman Ferdian? Oke, aman Bang. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Udah, Ferdian bisa stop share. Bang izin nanya. Iya, silakan Sundari. Pusatnya itu kok saya nggak berubah ya Bang? Tetap warna biru gitu Bang? Langsung share screen, kita buktikan. Ya, nggak bisa Bang, nggak bisa. Lagi pakai HP ini. Ya udah, bisa kan pakai kamera belakang? Oh iya, bentar ya Bang. Oke. Dibantuin sama Amal ya Bang? Iya, boleh siapapun yang bisa bantuin. Arah Husen. Ini nggak ada hostnya. Ente hostnya. Oh iya. Semua. Ini dari sini. Nih Bang, kan masih biru tuh Bang. Ah. Tadi baru aja dicontohin teman-temannya. Iya, baru aja dicontohin. Ya. Bang. Nah, ini tetap gak ketemu gitu Bang. Itu ketemu. Yang warna merah, hijau, yang tadi buat lingkarannya biar berdiri gitu loh Bang. Oke, tadi temannya bilang apa? Pencet apa? Klik kanan kiri. Oke, coba klik. Keyboard. Keyboard Akang, bukan di mouse. Ada sini ya. Nah, kita buat lagi. Iya, buat lagi kita. Oh, iya Bang. Oke, makasih Bang. Oke. Ada lagi teman-teman? Bukan di mouse-nya ya, kawan-kawan, di keyboard. Oke. Oke. Yang kita lain. coba yang lain. Yang off cam kita coba. Yang lain Sen. Coba Chandrika, sok tunjuk langsung pada on cam. Gua yang nunjuk Sen, gua Sen. Oke, silakan Bang Restu. Oke, siapa ya? Panik. Ini coba yang pakai baju hitam coba. Siapa Bang yang pakai baju hitam?
Yang belakangnya sangat bersinar. Yang sangat bersinar. Aduh. Enggak, ini dulu Otjen lah. Otjen. Anak bimbingan gua Otjen, coba Otjen. Kasih tahu Jen. Iya bang, kasih tahu apa nih bang? Ya. Bikin apa nih Sen? Bikin pipa huruf R. Jangan R lah. Bentuk V aja, bentuk V. Bosen kali bang, V mulu. Gak apa-apa, biar Bang Valen seneng. Ayo Jen, bikin pipa bentuknya V Jen. Oke bang, bentar ya bang. Udah kelihatan belum bang? Udah kok kosong ini Jen. Tadi bikin nggak Jen? Gimana bang kosong? Bikin. Udah yang bikin. ini udah dihapus-hapusin bang. Oke, ya udah bikin Jen, pipa Jen, bentuk V Jen. Bentuk apa bang? V Vincent. Oh bentuk P. Bentuk P. P dan P. P 22/7 kak. V, huruf V. Oh, huruf V. Iya, V Vincent. Iya, jangan P 22/7 ya, Pan. Itu susah, Pan. Tapi kalau dia mau nggak apa-apa P 22/7. Susah kak itu, Kak. Gini bukan sih bang? Mana bentuk V-nya? Ini mah lurus. Berarti dibikin satu lagi dong. Oh ya gimana coba? Wah, nggak merhatiin berarti nih. Ya bang, coba bang. Kayak gini bang. Masa beda Jen, ukurannya Jen? Cara biar samanya gimana bang? Coba ada yang bisa ngasih tahu Otjen nggak? Coba teman-temannya. Coba teman-temannya. Ada yang berani nggak? Dapat nilai plus. Bang. Apa? Boleh bang. Hah? Siapa? Gian bang. Oh, Ian, silakan. Yo, nah itu, boleh. Lanjutin terus. Yantoro Wicaksono. Anjay. Oke, aman bang. Oke, berarti udah bisa ya Jen ya. Siap bang. Oke, ya udah stop share. Lanjut Bang Valen. Ya, tunjuk yang cewek bang. Oh, yang tadi dulu aja satu orang yang tadi baju hitam terus bersinar. Nah, dia senyum tuh orangnya, paham berarti. Ya apa baju hitam bersinar? Coba Onik yang barusan senyum. Bang. Nah, tuh dia paham. Bang. Kita suruh bikin apa nih? Bikin rumah 2 tingkat kali. Waduh. Yang ada tulisannya juga, San. Bikin gudang pakan aja, gudang pakan. Nah, ya dah, gudang pakan dah. Ya udah, Yor, bikin aja gudang menurut Koyor kayak gimana? Aman, Bang. Tulisannya gudang pakan. Aman, Bang. Ya udah, share screen lah. Ya, panik semua. Kelihatan nggak, Bang? Masih loading. Masih loading. Udah Yor, buat Yor. Apaan? Iya bang, bentar bang. Udah kelihatan kan bang? Udah. Bentar bang.
Sambil ngomong Yor, kita harus bikin apa dulu gitu-gitunya. Oh, ini Bang, tadi buat kotak. Nah, lanjut aja, lanjut terus. Ini tadi apa rectangle. Tadi gedein. Di push. Sen, sorry gue tinggal dulu bentar ya Sen. Oke, Pol, oke. Putus-putus Bang. Apps. Apa gue yang putus-putus? Terus tadi bikin ini Bang. Yang mana ya? Oh, pakai scale terus digedein, terus jadi kayak gini. Terus mau nyari titik tengah. Aduh. Udah Bang. Mana tulisannya? Oh iya. Mana ya tulisan, taruh mana ya? Itu cara masuk gudangnya gimana, Yor? Nggak ada pintunya. Apa? Bawah tanah. Kenapa Bang? Cara masuk ke gudangnya gimana? Oh iya. Lalu pakai Itu namanya gudang pakan. Apa gudang, Bang? oh iya, taruh Bang. Kak. Gudang pakan. Ini kecil banget. Diukur Yor, kan garisnya bisa ditentuin pengen berapa meternya. Iya Bang. Coba hapus dulu tuh yang awal. Yang mana? Yang garis berdiri itu vertikal. Iya. Hapus dulu. Terus diatur ketinggian pintunya mau berapa, lebar pintunya mau berapa. Meter. Diajarin kan tadi sama Bang Eps. Iya Bang. Coba praktekin. Meter ya. Gantinya gimana? Ayo Yor, gimana Yor buat pintu loh?
Gimana Yor? Bentar Bang. Lagi mau buat gimana sih? Udah. Halo, Koyor. Bang, ya gimana Pi? Rajanya ini Bang, apa kelempar Zoom Bang? Rajanya kelempar dari Zoom Bang. Lagi bareng lu kan Pi? Iya lagi bareng Bang. Iya, coba aja di laptop lu gitu gantian. Wah, saya di HP Bang, laptop saya nggak bisa on cam. Jadi ini zoomnya di HP Bang. Tapi buka SketchUp. Pakai kamera belakang, pakai kamera belakang. Buka Bang. Nah ya udah si Koyor suruh SketchUp di laptop lu, terus lu rekam dia. Ya. Di bekas gua nih lanjutin. Bentar Bang. Oke. Ya lu buat aja yang tadi lanjutin. Apa mau pakai gudang gue lanjutin tuh, buat baru aja, nggak lama lagi. Langsung aja pintunya di sini. Buat aja pintu di situ. Iya langsung. Lutfinya nge-lag juga ya teman-teman? Enggak Bang. Ah ya. Ini beneran Raja yang bikin kan ya? Bukan Lutfi ini yang bikin. Di input aja kameranya. Di zoom out. Tadi di lab boleh Ya Pul. Habis itu apa?
itu kita Chan, silakan pilih satu. Coba. Sinta Dwi tadi udah konfirmasi lagi nggak bisa. Ada Angga. Ya. Udah kelihatan. Ngapain Bang? Coba bikin kolam terus ada pipanya di dekat kolamnya. Ini bikin lagi. Gue tadi udah bikin tapi bikin lagi sekarang. Iya, bikin lagi. Ih, keren tuh ada mobilnya. Ada Saturnus juga, Cok. Dihapus dulu ya. Salah Bang. Ini. Oke, Tejo benar. Kayak gini Bang. Widih. Oke, Nada. Terima kasih. Itu pipanya tolong di itu dong, pasangin ke kolamnya, bisa nggak? Nggak apa-apa. Di move. Aku tuh tadi kayak gitu Bang, gabung ke kolam. Gimana Bang? Pipanya di move terus biar kayak sholat. Oke. Sorry. Ada Oke, Bang, sorry. yang dibikinnya nggak ini Bang pipanya. Ntar sambil nunggu ntar habis sholat digeserin ditempelin ke kolamnya, ke tempatnya
biar kelihatan terinstall di kolam. Teman-teman, benar udah dengar juga kan tadi ada suara azan ya. Bisa sholat dulu mungkin ya. 15 menit cukup. Belum azan, Vincent. Itu ya udah maksudnya. Itu masih ngaji. Belum, Bang. Gimana? Belum azan. Belum azan ya udah lanjut kalau belum azan. Gue kurang tahu, maaf. Sudah, Bang. Kayak gini, Bang. Ya, bawahin lagi tapi. Terus bawahin lagi. Duh, susah nggak bisa ke bawah lagi, Bang. Gimana nih? Itunya berarti optiknya apa F namanya? Yang hijau merah F. Apa, Bang? Itunya digeser-geser lagi. Ya. View-nya diatur lagi biar bisa geserinnya sesuai. Jadi bisa dibawa. Nah, diatur ke kiri, dirotate bukan rotate sih. Nah, kayak gitu dah, bisa tuh. Coba dibawain. Nggak bisa masih. Masa? Kayaknya nggak tahu mengapa, Bang. Ya, tapi ngerti kan maksudnya harus diapain kan? Iya, ngerti, Bang. Oh ya udah, kalau gitu, kalau udah ngerti di stop share aja, diulik-ulik sendiri aja ya sampai bisa. Iya, Bang. Makasih, Bang. Oke. Mungkin langsung lanjut kuis aja ya. Gimana Apple, Mira? Lanjut kuis aja. Sampling. Oke, Mira silakan. Yaudah sampling mau 5 orang aja berarti. Siapa ya yang pertama? Pak Restu mau nunjukin orang nggak, Bang? Enggak lah, kalau sekarang gimana kalian aja. Bebas. Okay. Chandrika. Boleh deh, boleh. Yang nggak on cam. Coba Anes Silvana. Ada orangnya nggak? Ada, Kak. Kasih soalnya, Mir. Mau soal SketchUp dulu apa soal yang biasa nih? Bebas yang mana? SketchUp aja kali, SketchUp. Ya udah, share screen dah, Anes. Share screen SketchUp-nya. Boleh, Kak. Izin share screen semuanya.